kasus baru COVID di Indonesia terus bertambah, pendengar Terjaya. Sudah tahu ya, semua orang sudah tahu dari berita, dan saya baru ngobrol dengan teman saya, dia asisten dokter muda di RSPAD Gatot Subroto. Dan memang menurutnya jam kerja di sana ditambah, meskipun nggak seperti di Wisma Atlet yang sampai tumbang karena OTG juga ditampung. Kalau RSPAD itu hanya untuk yang pasien-pasien berat. Jadi dokternya tetap capek, capek sekali dari pagi sampai malam baru pulang. Hari gini jam berapa tuh? Jam 8 malam tadi, jam 7 malam baru pulang. Dan ya memang pasien sedang banyak-banyaknya, dan di mana-mana pendengar Terjaya ada kasus yang terus meningkat. Nah, seiring dengan varian baru virus corona. Nah, agar penanganan COVID-19 oleh pemerintah bisa berjalan optimal, perlu loh kerjasama seluruh elemen masyarakat. Jangan ragu untuk divaksin, taati aturan PPKM Mikro, dan selalu taat prokes 5M. 5M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. WFH adalah salah satunya. Ini kunci utama memutus rantai penularan COVID-19. Kata utamanya adalah memutus rantai penularan, bukan menunda, bukan apa-apa. Status pandemi ini memang sampai hari ini belum berakhir, pendengar Terjaya. Dan meningkatnya angka terkonfirmasi dan munculnya varian baru membuat kita harus benar-benar memperhatikan kebijakan pemerintah dari pusat hingga ke daerah. Ingat, jangan abai protokol kesehatan demi meminimalkan kemungkinan penularan COVID-19. Ada informasi dari kelompok kerja genetik FKKMK Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada UGM menyebut bahwa COVID-19 varian B1617.2 atau Delta, disebut varian Delta, mampu mempengaruhi sistem imun tubuh manusia. Virus tersebut telah ditetapkan oleh WHO sebagai variant of concern pada 31 Mei 2021. Artinya dipertimbangkan dan diperhatikan, diawasi. Karena apa? Dampaknya yang besar terhadap kesehatan masyarakat. Dari PPKKMK, Gunadi mengatakan suatu varian masuk kategori VOC atau variant of concern lantaran memenuhi satu atau lebih dari 3 dampak yang ditimbulkan, meliputi daya transmisi, tingkat keparahan pasien, dan pengaruhi sistem imun manusia. Varian Delta sementara telah menjadi bukti menimbulkan 2 dampak, yakni lebih cepat menular dan mampu mempengaruhi respon sistem imun manusia. Artinya apa sih? Varian Delta ini, pendengar Terjaya, lebih cepat menyebar dibandingkan varian Alpha, di mana ternyata varian tersebut memiliki prevalensi 50 hingga 60% lebih cepat menular dibandingkan Alpha. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan melaporkan sudah menemukan mutasi virus SARS-CoV-2 varian E48EK alias EEK di Indonesia, dan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menduga varian EEK memiliki potensi yang mengakibatkan penularan yang lebih masif. Terlebih, saat ini ada 3 varian virus corona yang tersebar di Indonesia. Ini kayak produk ya, ada varian-variannya. Aduh, pusing mendengar Terjaya. Nah, pada kesempatan sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menerbitkan Instruksi Nomor 1/2021 tentang gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Intinya ini untuk mencegah atau menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat bisa beribadah, tapi juga mencegah kasus COVID-19. Dalam melaksanakan instruksi tersebut harus melakukan pelaporan secara berkala terkait kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan 5M kepada tim darurat kesehatan. Penting ya menjadi catatan kita pendengar Terjaya bahwa efektivitas masker untuk mencegah penularan sudah dibuktikan secara uji klinis oleh perusahaan riset pasar Inggris YouGov, tim dari klinik Miyazawa di Hyogo dan Universitas Houston Victoria yang mengumpulkan data lewat model komputer untuk mengetahui bagaimana berbagai faktor mempengaruhi tingkat kematian akibat penyakit COVID-19. Misalnya, penggunaan masker wajah menjadi cara paling signifikan mengurangi risiko kematian. Jadi kita perlu belajar loh dari India tentang meledaknya kasus COVID, karena di sana di India pernah lalai masyarakatnya dalam menerapkan protokol kesehatan. Dan tentunya kita ini semua pingin pandemi segera berakhir. Makanya elemen masyarakat itu banyak. Saya, Anda, pemerintah, semuanya kita punya peran vital untuk menekan angka terkonfirmasi COVID-19, yakni
kepatuhan kita terhadap peraturan pemerintah, ikut vaksinasi, dan terus disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan.